memulai. Oh, baik, Untuk Pak. pertama, Mbak Arfi CS. Ya, bagi yang mau memulai, monggo. Siap, langsung dimulai saja. Baik, saya mulai ya, Pak ya. Siap. Oh, kelompok pertama Mbak Kustul ya? Iya. Oh, iya, nomor 2. Siap. Oke. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 mengawali presentasi mata kuliah manajemen operasi modul 3 ya, yang dibimbing oleh Bapak dosen kami, yaitu Pak Gumilang Widiatmo SEMM PhD. Kelompok kami ada Kak Nurul Arofah, Susnul Khotimah, Hikmah Arfiti, Sulesti, Eka Fitriana, Sunanti, Elvin Lydia Ferdiana, dan Kak Indi Astriani. Next, Pak. Pendahuluan untuk modul 3 yaitu perencanaan lokasi dan tata letak perusahaan. Bentar, oke. Pemilihan lokasi, memaksimalkan manfaat atau keuntungan perusahaan, mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Berdasarkan pada biaya tetap, kok tulisannya kayak gitu ya? Kok tulisannya nggak jelas ya, Pak? Saya ulangi. Tulisannya nggak jelas ya. Halo, Pak Gumilang, apa dengar suara saya? Halo? Ya, dengar. Tadi ke mute. Sebentar. Ini kalau PPT-nya ini penyebabnya ini kenapa nih? Bisa nggak di... bisa ini. Jadi lain kali ini ya. Oh, ini mungkin karena gini. Dia mencoba pakai gini kan. Jadi harus ditulis lagi. Kemungkinan B, kayak gitu. Oke, Pak, udah jelas. Kalau pakai caps lock kok jadinya X ya? Jadi kalau pakai huruf kecil... Iya, makanya. Nggak apa-apa sih. Aslinya harus gini kan. Bernama pada biaya tetap. Biaya. Nah, gini ya. Supaya enak. Biaya apa nih? Sewa, harusnya sewa itu. Biaya sewa atau iya. Biaya sewa atau beli. Atau transportasi. Atau apa? Beli. Variabel biaya. Oh ya, cuma itu aja sih problemnya sih. Lanjut Mbak, bisa nggak apa-apa nih. Oke. Oke, saya ulangi ya. Ya, belum. Ya. Oke, saya ulangi. Untuk pendahuluan untuk modul 3. Pendahuluan untuk modul 3 yaitu perencanaan lokasi dan tata letak perusahaan. Pemilihan lokasi yaitu memaksimalkan manfaat atau keuntungan perusahaan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Berdampak pada biaya tetap, biaya sewa atau beli, dan variabel atau biaya transportasi. Tata letak perusahaan yaitu membantu organisasi mencapai strategis yang mendukung diferensiasi biaya rendah dan tanggapan. Memiliki implikasi strategis berkaitan dengan kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya. Next, Pak. Memasuki kegiatan belajar 1 yaitu model penentuan lokasi perusahaan. A. Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Menurut Heider dan Render, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor politik. Meliputi peraturan pemerintah, budaya, isu-isu ekonomi, lokasi pasar, kemampuan tenaga kerja, ketersediaan bahan, komunikasi, dan nilai tukar atau nilai mata uang. Sedangkan faktor wilayah dan masyarakat meliputi keinginan korporasi, budaya dan iklim setempat, ketersediaan tenaga kerja,
peraturan mengenai lingkungan, peraturan pemerintah daerah setempat, tersedianya bahan baku, pelanggan, dan harga tanah. Sedangkan faktor kondisi, lokasi meliputi harga tanah, kondisi udara, jalan raya, drainase, sistem pembuangan limbah, pembatasan zonasi, dan lain-lain. Next, Pak. Krajewski membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur meliputi iklim kerja, kedekatan dengan pasar, kualitas kehidupan, kedekatan dengan pemasok dan sumber daya, kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk, biaya penggunaan, pajak, dan hak milik. Perusahaan jasa meliputi kedekatan dengan pelanggan, biaya transportasi, kedekatan dengan pasar, lokasi pesaing, dan faktor-faktor khusus lokasi. Next, Pak. Yang selanjutnya yaitu strategi lokasi barang dan jasa. Untuk lokasi jasa ada fokus penghasilan meliputi volume, ada kekuatan menjual, gambaran lokasi, persaingan, dan periklanan. Kualitas fisik ada parkir atau akses, keamanan atau pencahayaan, penampilan atau image. Dan penentu biaya ada sewa, kecakapan manajemen, kebijakan operasi. Lalu ada teknik, model regresi untuk menentukan kepentingan berbagai faktor, metode penilaian faktor, penghitungan kepadatan lalu lintas, analisis demografi untuk menggambarkan daerah atau lokasi, analisis kekuatan penjualan, metode pusat gravitasi, sistem informasi geografis. Lalu untuk asumsi yaitu lokasi adalah penentu utama penghasilan. Isu-isu seputar hubungan dengan pelanggan adalah penting. Biaya relatif tetap pada wilayah tertentu, sehingga fungsi penghasilan adalah penting. Lalu untuk lokasi perusahaan ada fokus biaya, yaitu biaya yang tampak, ada biaya transportasi bahan baku, biaya pengangkutan barang jadi, biaya energi dan penggunaan, biaya tenaga kerja, bahan baku, pajak, dan seterusnya. Lalu ada biaya yang tidak nampak, yaitu biaya masa depan, sikap terhadap serikat buruh, kualitas kehidupan, pendidikan, kualitas daerah, dan pemerintah lokal. Lalu ada teknik, yaitu meliputi metode transportasi, metode penilaian faktor, metode titik impas lokasi, dan metode penyerbangan jalan. Lalu asumsi, yaitu lokasi merupakan penentu biaya. Biaya yang paling utama dapat diidentifikasi secara eksplisit. Hubungan dengan pelanggan rendah dan berfokus pada biaya yang dapat diidentifikasi. Lalu biaya yang tidak nampak dapat dievaluasi. Next, Pak. Selanjutnya yaitu B, metode penentuan lokasi. Yang pertama, metode penilaian faktor. Digunakan untuk memilih dan menentukan lokasi berdasarkan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Tahapan metodenya mengembangkan faktor-faktor yang relevan, mengembangkan bobot pada setiap faktor yang menunjukkan kepentingan relatif sasaran perusahaan, mengembangkan skala untuk setiap faktor, misal 1 sampai 5, 1 sampai 10 dan seterusnya. Memberikan skor untuk setiap faktor pada setiap lokasi, mengalihkan skor dan beban setiap faktor, membuat rekomendasi berdasarkan skor maksimum, lalu dibandingkan dengan kualitatif. Next, Pak. Lalu selanjutnya yaitu contoh penerapan metode penilaian faktor. Pada tabel ini, kita akan menentukan penentuan lokasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keamanan, topografi, dan lain-lain. Untuk penentuan lokasi 1, 2, dan 3, di sini sudah diketahui ya, bobot faktor dan skor masing-masing lokasi. Untuk penentuan lokasi 1, yaitu skor lokasi 1 dikali bobot faktor, yaitu 8 dikali 5 sama dengan 40, dan seterusnya ke bawah. Begitu juga dengan lokasi 2 dan 3. Lalu total skor setiap lokasi dijumlahkan, yaitu untuk lokasi 1 totalnya 132, lokasi 2 138, dan lokasi 3 147. Berdasarkan perhitungan pada tabel tersebut, perusahaan sebaiknya memilih lokasi 3 karena mempunyai skor tertinggi. Next, Pak. Lalu yang kedua yaitu metode analisis titik impas. Analisis titik impas atau break-even analysis yaitu dapat membantu manajer dalam membandingkan alternatif lokasi berdasarkan faktor-faktor kuantitatif yang ditunjukkan dengan biaya total. Tahapan metodenya menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi.
Tempatkan garis biaya total pada suatu grafik dengan sumbu vertikal, koordinat biaya, dan sumbu horizontal untuk yang dihasilkan. Identifikasi lokasi biaya total terendah. Tentukan lokasi dengan biaya terendah yang relevan. Next, Pak. Next, Pak. Ya, ini adalah contoh metode analisis titik impas. Ada data dan grafik ya. Pada contoh ini kita menentukan titik impas pada 4 lokasi, yaitu A, B, C, dan D, dengan biaya tetap per tahun dan biaya variabel per unit yang sudah ditentukan pada tabel. Biaya per unit dikalikan biaya tetap per tahun, dihitung totalnya, nanti dapat biaya total per masing-masing untuk menentukan grafiknya. Apabila unit yang dihasilkan 0 sampai 800 unit, perusahaan memilih lokasi A. Apabila unit yang dihasilkan antara 800 sampai 1000 unit, perusahaan memilih lokasi B. Apabila unit yang dihasilkan antara 1000 sampai 2000 unit, perusahaan masih memilih B. Dan apabila perusahaan menghasilkan lebih dari 2000 unit, ada kemungkinan lokasi C yang harus dipilih. Melihat kemiringan garis C yang semakin rendah, sedangkan garis B meningkat. Next, Pak. Next, Pak. Sudah, sampun. Metode penentuan lokasi. Baru muncul di layar saya. Selanjutnya yaitu ketiga, metode pusat gravitasi. Yaitu merupakan teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi sebagai pusat distribusi tunggal yang melayani sejumlah lokasi yang terkait, seperti pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Tahapan metodenya mencari tempat dan menemukan biaya angkut terbaik ke pusat distribusi. Lokasi perusahaan lain yang dipetakan dalam titik koordinat X atau Y. Di sini ada rumus untuk menentukan titik koordinat X dan Y ya, atau simbolnya CX dan CY. Dan di sini sudah ditulis keterangannya, misalnya CX yaitu koordinat X, pusat gravitasi, dan seterusnya. Kita ke slide selanjutnya aja Pak, langsung ke contoh. Next. Ya. Contoh metode pusat gravitasi. Berikut adalah data banyaknya unit yang diangkut ke pelanggan dan letak masing-masing lokasi A, B, C, dan D. Dengan menggunakan rumus tadi di atas ya, kita akan menentukan koordinat titik X, yaitu koordinat X, lokasi pelanggan dikali unit yang diangkut. 30 dikali 2000, lalu 60 dikali 1000, dan seterusnya. Dijumlahkan ketemu 400.000 per 6000. 6.000 itu dari jumlah unit yang diangkut. Maka ketemu CX 66,666 atau dibulatkan menjadi CX sama dengan 66,7. Begitu juga cara menghitung titik koordinat Y. Dan titik koordinat Y ketemu 93,3. Kesimpulannya yaitu lokasi perusahaan yang dipilih adalah yang berada pada koordinat titik 66,7 dan 93,3. Apabila digambarkan dalam sumbu X dan Y pada lokasi pusat gravitasi dan lokasi perusahaan, pemetaan lokasi ada di slide selanjutnya. Next, Pak. Ya, ini adalah lokasi yang dipilih ya, berada pada titik koordinat CX 66,7 dan CY 93,3. Next, Pak. Selanjutnya yaitu keempat, metode muatan jarak. Yaitu merupakan variasi dari metode pusat gravitasi untuk menentukan titik koordinat lokasi fasilitas. Tahapan metodenya, seperangkat koordinat titik lokasi tunggal tidak diidentifikasi. Berbagai lokasi dievaluasi menggunakan nilai muatan jarak yang merupakan ukuran berat jarak. Next, Pak. Berikut ini adalah rumus nilai muatan jarak dengan rumus LD sama dengan sigma L1 dikali D1 dengan I sama dengan L. Dan ini ada keterangannya ya. Lalu untuk menghitung jarak dengan rumus D1 sama dengan akar dari X1 dikurangi X pangkat 2 tambah Y1 dikurangi Y pangkat 2.
Kita langsung ke contoh saja. Sebagai contoh, perusahaan mengevaluasi 3 lokasi berbeda yang diidentifikasi sebagai pusat distribusi yang baru untuk perusahaan Bonafit sebagai berikut. Next, Pak. Ya, ini adalah contoh metode muatan jarak. Di sini ada 3 lokasi E, F, dan G. Lokasi E dengan X1 40 dan Y1 100. Lokasi F dengan X1 50, Y1 50. Lokasi G dengan X1 80 dan Y1-nya 40. Langkah pertama, mencari perbedaan antar lokasi dan dengan rumus D1 akar dari X1 dikurangi X pangkat 2 ditambah Y1 dikurangi Y pangkat 2. Dan langkah yang kedua, mencari jarak dengan muatan yang ada dengan rumus. Langkah kedua, mencari jarak dengan muatan ya, yang ada dengan rumus LD atau load distance. Ini muatan jarak sama dengan sigma L1 dikali D1 dengan I sama dengan 4. Di sini kita sudah mencari ya, untuk lokasi E ketemu 304,82, lokasi F 412,96, dan lokasi G 451,06. Jadi dari data tersebut, lokasi E merupakan lokasi yang terpendek, sehingga pilihan pada lokasi E sebagai lokasi pusat distribusi baru, karena akan menghemat biaya transportasi. Next, Pak. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Eka. Silahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Husnul. Saya akan melanjutkan presentasinya. Ini 5 metode transportasi. Merupakan metode yang dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan masalah yang meminimalkan biaya angkut produk dari satu lokasi ke lokasi lain sebagai tujuan. Metode yang digunakannya itu meliputi metode sudut barat laut, metode biaya terendah intuitif, dan metode stepping stone. Next, Pak. Di sini ada contoh data, bisa kita lihat di sebelah kanan. Ini ada contoh data metode transportasi. Dan kemudian ada matriks transportasi yang meliputi biaya untuk memindahkan satu unit produk dari Fort Lauderdale ke Boston, permintaan gudang Cleveland, permintaan dan penawaran total, dan hambatan kapasitas Des Moines. Next, Pak. Yang kemudian ini ada contoh metode daya terendah intuitif. Metode ini dilakukan dengan pengisian muatan pada sel-sel dengan biaya yang paling rendah hingga biaya yang paling tinggi. Kemudian hingga semua sel terisi dan biaya total masih berada di bawah batas. Dan di bawah sini itu ada contohnya. Contoh datanya. Kesimpulannya itu adalah biaya total sama dengan 3 dikali 100 ditambah 3 kali 100 ditambah 4 dikali 200 tambah 9 dikali 300, itu totalnya 4.100. Next, Pak. Dan selanjutnya itu ada contoh metode stepping stone. Metode ini digunakan untuk mencari solusi pengisian sel-sel yang optimal. Dan di sini tuh ada 2 tahap metode stepping stone. Yang pertama itu tahap pengisian sel, dan yang kedua ada tahap akhir sel optimal dengan biaya total minimum. Dan tahap pertama itu tahap pengisian sel ini bisa kita lihat contoh datanya di sebelah kiri. Yang kesimpulannya itu tambahkan 100 unit pada rute FA, kurangkan 100 dari rute FB, tambahkan 100 pada rute EB, dan kurangkan 100 unit dari rute EA. Dan kita bisa lihat contoh data yang di sebelah kanan ini adalah contoh data tahap akhir sel optimal dengan biaya total minimal. Ini kesimpulannya itu adalah biaya total sama dengan 5 kali 100 ditambah 8 dikali 100, ditambah 4 dikali 200, ditambah 9 dikali 100, ditambah 5 dikali 200, totalnya itu adalah 4.000. Next, Pak. Selanjutnya,
ada metode Delphi. Merupakan proses sistematis dan berulang untuk mendapatkan konsensus mengenai pandangan para ahli secara panel. Menggunakan teknik peramalan kualitatif yang digunakan untuk menemukan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai isu-isu khusus, topik, dan bidang permasalahan. 3 karakteristik metode Delphi itu meliputi 1. Anonim di antara para ahli dalam panel tersebut. Yang kedua, mendapatkan tanggapan kelompok secara statistik dari kuesioner yang dirancang dengan baik. Ketiga, umpan balik yang terkendali. Next, Pak. Di sini itu masuk ke dalam kegiatan belajar 2. Model-model tata letak kegiatan operasional. Next, Pak. A. Kriteria kinerja tata letak operasional. Tata letak digunakan untuk menghindari disorientasi dan frustasi apabila karyawan atau pelanggan memasuki struktur yang tidak mereka kenal, dan tata letak didasarkan pada tujuan pelayanan, yaitu kebutuhan atau persyaratan ruang, fleksibilitas, faktor estetika, dan lingkungan. Next, Pak. Di sini ada hal yang harus diperhatikan pada desain tata letak. Menurut Heiser dan Render, itu meliputi penggunaan ruang, peralatan, dan orang dengan lebih baik. Dapat memperbaiki aliran informasi, material, dan orang. Dapat memperbaiki moral karyawan, serta meningkatkan keamanan dan kondisi kerja. Dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan dan bersifat fleksibel. Next, Pak. Dan di sini ada 2 macam pengaturan tata letak, yaitu 1. Relatif, yang dipengaruhi oleh pekerjaan atau letak proses lain. Yang kedua, absolut, ruang khusus yang digunakan untuk satu fasilitas. Dampak pengaturan tata letak menurut Krajewski yaitu meliputi 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan. Yang kedua, membantu aliran bahan atau material dan informasi. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan secara efisien. Yang keempat, mengurangi resiko karyawan. Kelima, memperbaiki moral karyawan. Dan keenam, memperbaiki komunikasi. Next, Pak. Dan selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi desain menurut Fitzsimmons, yang meliputi 1. Ciri dan sasaran organisasi. 2. Ketersediaan lokasi dan ruang yang diperlukan. Ketiga, fleksibilitas. Keempat, keamanan. Kelima, estetika. Dan keenam, komunitas dan lingkungan. Dan kemudian ada hal yang dibutuhkan pada desain tata letak menurut Heiser dan Render. Meliputi 1. Peralatan penanganan bahan atau material. Yang kedua, kebutuhan kapasitas dan ruang. Yang ketiga, lingkungan dan keindahan. Keempat, aliran informasi. Dan kelima, biaya perpindahan antar berbagai pekerjaan. Next, Pak. Selanjutnya di sini ada sasaran tata letak yang meliputi perpindahan orang, penggunaan ruang seoptimal mungkin, fleksibilitas dalam pengaturan, pelayanan, dan pertumbuhan, lingkungan fisik yang memuaskan bagi karyawan, kenyamanan pelanggan selama pelayanan, penampilan atraktif dari ruang kantor yang diatur bagi manajemen dan pelanggan. Dan selanjutnya di sini ada jenis tata letak yang meliputi tata letak kantor, tata letak eceran, tata letak gudang, tata letak posisi tetap, tata letak berorientasi proses, tata letak sel-sel kerja, dan tata letak berorientasi produk. Next, Pak. Di sini ada pengaturan tata letak yang memenuhi kriteria ergonomis, menyesuaikan permintaan pekerjaan terhadap efisiensi orang untuk mengurangi tekanan mental dan fisik,
menyediakan informasi untuk mendesain mesin sehingga dapat beroperasi secara efisien, pengembangan tempat kerja dan kursi kerja sehingga individu dapat menyesuaikan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan, menyediakan berbagai hal yang sesuai dengan postur tubuh karyawan, memberikan pengarahan untuk pencahayaan, suhu udara, batasan kegaduhan, dan sebagainya. Next, Pak. Di sini itu ada jenis-jenis tata letak operasional. Jenis tata letak menurut Heiser dan Render itu memiliki dua jenis tata letak. Yang pertama itu tata letak produk, yang kedua tata letak proses. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini ada contoh tabel 3.2 perbandingan tata letak produk dan tata letak proses. Yang mana ini tata letak produk, bagian deskripsi itu pengaturan kegiatan sesuai urutan proses. Yang tata letak prosesnya itu yang bagian deskripsinya itu pengelompokan kegiatan sesuai dengan fungsi dan sebagainya sampai dengan terakhir itu di keunggulan. Next, Pak. Kemudian di sini ada jenis tata letak menurut Krajewski. Di sini itu memiliki dua jenis tata letak. Yang pertama aliran fleksibel, kedua aliran lini, ketiga campuran, yang keempat posisi tetap. Yang pertama itu aliran fleksibel, tata letak yang berhubungan dengan pelanggan dan job proses dengan aliran kerja beragam, volume rendah dan kustomisasi tinggi. Yang kedua aliran lini, tata letak fabrikasi untuk proses produksi dan proses lini yang memiliki aliran kerja linear dan tugas yang berulang. Ketiga itu campuran, tata letak yang mengombinasikan elemen-elemen dari proses yang berbeda dan dari jenis proses lini. Yang terakhir posisi tetap, tata letak yang digunakan dalam perusahaan manufaktur dan jasa dengan lokasi yang tetap, sedangkan sumber daya yang dibutuhkan semua didatangkan ke tempat tersebut. Next, Pak. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kak Sunanti. Kak Sunanti, saya persilakan. Terima kasih Kak. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada tata letak aliran fleksibel. Aliran ini paling sesuai apabila kegiatan operasinya dilakukan intermittent dengan berbagai tipe pelanggan atau tipe perusahaan manufaktur yang memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda. Keunggulannya meliputi diatur secara linear, menggunakan peralatan yang bersifat umum dan dengan sumber daya yang sedikit. Lebih fleksibel dan menangani perubahan dalam bauran produk. Karyawan lebih ahli dalam pengetahuan teknis. Peralatan yang multifungsi. Next, Pak. Langsung di next ini ya ini. Langsung, Pak. 3 ada tata letak campuran. Digunakan yang keempat, Pak, langsung keempat. Ini ada 4 nih, nggak kelihatan ya. Tata letak posisi tetap atau langsung next. Oke. 4 ada tata letak posisi tetap. Digunakan apabila produk yang dihasilkan sulit dibawa seperti gedung, lokomotif, bendungan, dan sebagainya. Tantangannya adalah ruang geraknya terbatas, setiap tahapan yang berbeda pada proses konstruksi membutuhkan bahan yang berbeda. Volume bahan yang dibutuhkan bersifat dinamis sesuai perkembangan proyek. Next, Pak. Lima, ada tata letak proses. Digunakan pada perusahaan jasa diadopsi dari tata letak perusahaan manufaktur, seperti tata letak proses dan tata letak kantor. Keunggulannya adalah fleksibel, peralatan yang digunakan, dan penggunaan karyawan.
Kelemahannya ialah peralatan yang digunakan bersifat umum. Permintaan atau keinginan pelanggan seringkali dilayani dalam waktu yang lama. Di sini contoh tabel tata letak proses. Next, Pak. Di sini ada contoh proses tahap 1 menyusun. Lanjut, Kak, Pak. Lanjut ke sini. Tata letak eceran. Tata letak eceran, oke. Tata letak eceran, semakin banyak produk yang diperlihatkan kepada pelanggan, semakin banyak penjualan dan semakin tinggi pengembalian investasinya. Ide pengaturannya meliputi menempatkan produk yang paling menarik, menggunakan lokasi yang terkemuka, mendistribusikan produk yang mendominasi, dan menyampaikan misi dalam memilih posisi departemen. Elemen yang harus diperhatikannya adalah kondisi lingkungan, fungsional dan tata letak ruang, tanda, simbol, dan artefak sebagai karakteristik bangunan. Di samping adalah contoh tata letak eceran. Next, Pak. Oke. Poin 8 ada tata letak gudang. Tujuannya untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruang gudang. Pilihan tata letak gudang meliputi A. Penggunaan ruangan gudang menawarkan pilihan tata letak tambahan. B. Menggunakan beberapa model tata letak, diantaranya model keluar dan kembali, sistem pengumpulan rute, dan sistem pengambilan batch. Di samping adalah contoh tata letak gudang, diantaranya ada tata letak tradisional dan cross-docking layout. Next, Pak. Oh iya, tata letak rendesi produk. Halo? Halo? Ayo langsung tata letak. Tata letak berorientasi produk dan perakitan digunakan pada perusahaan yang menghasilkan unit produk dalam jumlah besar, tetapi variasinya rendah. Dua jenis tata letak produk. Satu, lini pabrikasi dilakukan dengan menetapkan mesin-mesin untuk memproduksi komponen. Dua, lini perakitan untuk menyusun komponen menjadi pabrikasi menjadi produk akhir atau barang setengah jadi. Next, Pak. Oke, jelas. Tata letak. Tata letak berorientasi produk. Contohnya ada satu. Langkah 1, menghitung waktu siklus. Waktu siklus sama dengan 480 menit dibagi 40 unit sama dengan 12 unit per unit. 12 menit per unit. Langkah 2, menghitung banyaknya kerja minimum. Minimum banyaknya 4 kerja sama dengan 66 menit dibagi 12 sama dengan 5,5 atau 6. Langkah ketiga, menghitung tingkat efisiensi tingkat kerja, yaitu efisiensi sama dengan 66 menit bagi 6 tempat kerja kali 12 menit sama dengan 91,7%. Next, Pak. Oke, jelas. Oke. Terima kasih kelompok pertama. Kita akan lanjut ke kelompok berapa selanjutnya. Terima kasih. Pak, mohon izin Pak. Kelompok 4 boleh Pak? Soalnya nanti takutnya. Kelompok kan kemarin udah izin kelompok 2. Soalnya lagi di luar, Kak. Oh yaudah nggak apa-apa. Ya, kelompok 2. Oh yaudah nggak apa-apa kelompok 2. Habis kelompok 2 kali ya? Habis kelompok 2 Iya Pak, ya, Pak, maaf Pak. Udah izin dari awal, minta maaf soalnya lagi di luar. Nggak apa-apa, soalnya aku takutnya nanti kalau pas presentasi kakek manggil gitu. Nggak apa-apa, yaudah Kak. Kakak duluan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kan bisa ada kelompok lain, anggota kelompok lain. Iya Pak, iya Pak. Makasih Pak. Kelompok 2. Iya, oke. Ya, oke. Sudah cukup baik PPT-nya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Dipersilahkan untuk menghemat waktu. Dulu. Kak Nanang hadir kan? Iya, hadir. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Yang terhormat kepada Bapak dosen kita dan kepada teman-teman yang berbahagia. Langsung saja. Perkenalkan kami dari kelompok. Gimana Pak? Sangat berbahagia sekali. Harusnya di sini dikasih keterangan lagi untuk ini ya. Nama saya seperti kayak kelompok sebelumnya ya. Baik. Oke. Bisa diulangi lagi? Saya record untuk kelompok 2. Oke, silakan. Tadi maksudnya digiminain Pak? Nggak ada perkenalan seperti kelompok sebelumnya. Iya ada. Enggak. Maksudnya gini. Nah, kayak gini kan ada pengantar judul, cover, kemudian ini kayak gini loh. Manajemen operasional, terus ini pengajar, terus baru kelompok gitu ya. Oke, lain kali ya. Oke, Mbak. Good. Oke, diulang lagi, Mbak. Selanjutnya. Oke. Bisa diulang lagi, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semuanya yang terhormat kepada Bapak dosen kita dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berjumlah 8 anggota, yaitu ada Kak Nanang, ada Kak Casipah, Ina, Kak Uut, Kak Nurhayati, Kak Nafatia, Kak Muhammad Badar, dan saya sendiri. Di sini kami akan mempresentasikan modul 3, yaitu perencanaan lokasi dan tata letak perusahaan. Langsung saja, Pak. Next. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Yang pertama yaitu model penentuan lokasi perusahaan. Ada faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Pemilihan lokasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kecepatan pelayanan dan akses pelanggan, efisiensi sumber daya, pendekatan rantai nilai, hubungan dengan bahan baku, dan terakhir yaitu hubungan dengan pasar. Menurut Heiser dan Rader, ada 3 faktor, yaitu faktor-faktor yang terkait dengan negara, faktor yang terkait dengan wilayah dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor kondisi lokasi setempat. Sedangkan menurut Heiser, pertimbangan dalam pemilihan lokasi meliputi profil bisnis, yaitu mengenai karakteristik bisnis yang mempengaruhi kriteria pemilihan lokasi. Faktor lokasi dominan seperti dekat dengan pelanggan, biaya lokasi, keberadaan pesaing, sistem pendukung, lingkungan iklim bisnis, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kriteria umum, melibatkan kriteria subjektif dan objektif dalam pemilihan lokasi. Yang keempat yaitu kesalahan umum terjadi jika perusahaan menutupi atau membatasi informasi yang diperlukan. Yang terakhir yaitu multi-tile location, memilih beberapa lokasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Next, Pak. Pak. Slide-nya belum berubah. Tunggu waktu biasanya. Ini saya sudah merubah slide saya. Udah muncul. Oke, udah. Faktornya, oke. Faktor-faktor yang dipertimbangkan menurut Heiser yaitu ada perusahaan manufaktur. Meliputi 6, yaitu iklim kerja yang menyenangkan, kedekatan dengan pasar, kualitas kehidupan, kedekatan dengan pemasok dan sumber daya, kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk, dan yang terakhir yaitu biaya penggunaan, pajak, dan pemilihan atau hak milik. Yang kedua yaitu perusahaan jasa atau layanan, yaitu kedekatan dengan pelanggan, biaya transportasi dan kedekatan dengan pasar, lokasi pesaing, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor khusus lokasi. Di sini ada tabel contoh strategi lokasi barang dan jasa, yaitu lokasi jasa meliputi fokus penghasilan, teknik, asumsi, dan untuk lokasi perusahaan yaitu fokus biaya, teknik, dan asumsi. Next, Pak. Yang B atau metode penentuan lokasi. Metode ini biasanya, maksudnya
Yang pertama yaitu metode penilaian faktor. Metode penilaian faktor digunakan untuk memilih dan menentukan lokasi berdasarkan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Langkah-langkah dalam metode pertimbangan atau penilaian faktor ada 6, yaitu yang pertama, mengembangkan faktor-faktor yang relevan, memberikan bobot pada setiap faktor yang menunjukkan kepentingan relatif sasaran perusahaan. Yang ketiga yaitu mengembangkan skala untuk setiap faktor, memberikan skor untuk setiap faktor pada setiap lokasi, mengalihkan skor dan beban setiap faktor. Yang keenam yaitu membuat rekomendasi berdasarkan skor maksimum, lalu dibandingkan dengan cara kualitatif. Di sini ada contoh dari penerapan metode penilaian skor, ada faktor, ada bobot faktor, skor masing-masing lokasi, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, dan yang terakhir yaitu total skor. Next, Pak. Yang kedua, metode analisis titik impas. Metode ini dapat membantu manajer dalam membandingkan alternatif lokasi berdasarkan faktor-faktor kuantitatif yang ditunjukkan dengan biaya total. Tahap-tahapnya dalam metode analisis titik impas terbagi menjadi 4, yaitu menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi, tempatkan garis biaya total pada suatu grafik dengan sumber vertikal biaya dan sumber horizontal unit yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu identifikasi lokasi biaya total terendah. Dan yang terakhir yaitu tentukan lokasi dengan biaya terendah yang relevan. Di sini ada contoh data biaya tetap dan biaya variabel untuk masing-masing lokasi alternatif pilihan perusahaan. Berdasarkan diagram, perusahaan memilih lokasi B jika unit yang dihasilkan 0 sampai 200 unit. Sedangkan yang kedua yaitu perusahaan memilih lokasi C jika unit yang dihasilkan lebih dari 2.000 unit. Jika melihat kemiringan dari garis C yang semakin rendah, sedangkan garis B meningkat. Selanjutnya. Next. Yang keempat yaitu metode muatan jarak. Variabel dari metode pusat gravitasi lokasi dievaluasi menggunakan nilai muatan jarak yang merupakan ukuran berat dan jarak. Di sini ada keterangannya bahwa LD adalah nilai muatan jarak yang ditunjuk sebagai bobot banyaknya perjalanan unit yang diangkut dari lokasi tertentu ke lokasi I, dan D1 sama dengan jarak antara lokasi tertentu ke lokasi B. Dari keterangan jarak ditentukan dengan X dan Y adalah koordinasi lokasi yang perusahaan yang dituju. X1 dan Y1 adalah koordinat lokasi perusahaan yang ada. Contohnya seperti perusahaan Bonafide mengevaluasi 3 lokasi berdasarkan sebagai pusat distribusi perusahaan yang baru. Lokasi E, lokasi F, dan lokasi G. Selanjutnya. Berarti ini bisa di-skip langsung ke sini, bisa lihat. Ya, teman-teman bisa lihat juga nanti di modulnya masing-masing, biar bisa lebih teringat untuk kedepannya. Next, Pak. Yang kelima yaitu metode transportasi. Metode ini merupakan metode yang dilakukan secara berulang untuk menyelesaikan masalah meminimalkan biaya angkut produk dan salah satu lokasi-lokasi lain sebagai tujuan. Contohnya seperti perusahaan horizontal plumbing harus memutuskan berapa unit yang harus dialokasikan ke masing-masing gudang dengan memperhatikan biaya yang terendah. Data biaya transportasi untuk masing-masing tempat asal dan tujuan. Di sini juga ada contohnya. Nanti teman-teman juga bisa
apa? Metrik transportasi untuk kondisi tersebut. Di sini ada keterangannya, metode untuk menentukan berapa unit produk yang akan dikirim dari kebutuhan gudang ke kapasitas pabrik sehingga tercapai biaya minimal. Yang pertama yaitu metode barat laut dan metode biaya terendah intuitif untuk pengisian sel awal. Metode stepping stone untuk menguji tercapainya biaya transportasi minimal. Teman-teman juga bisa lihat diagramnya. Next, Pak. Ini sudah tadi lanjut ke sini. Ini teknis ya, langsung ke sini aja, loncat ke sini aja. Ya, oke. Ke sini, Pak. Oke. Yang C ya ada metode stepping stone. Metode ini digunakan untuk mencari solusi pengisian sel yang optimal. Hal ini juga digunakan untuk mengevaluasi keefektivitasan biaya transportasi. Langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama yaitu memilih sel kosong untuk evaluasi dari, memilih sel kosong untuk evaluasi dan diberi tanda plus berdasarkan metode sudut barat laut dan metode biaya terendah. Bergeraklah horizontal, kemudian vertikal ke arah sel-sel yang terisi yang ada di dekatnya. Yang ketiga itu dari sel kosong yang diberi tanda plus bergerak ke sel isi secara horizontal, lalu diberi tanda min, kemudian ke arah vertikal dan diberi tanda plus, bergerak horizontal lagi dan diberi tanda min. Yang keempat yaitu terhitung perbaikan yang terjadi untuk meminimalkan biaya. Yang terakhir yaitu ulangi langkah-langkah selanjutnya sehingga mencapai biaya minimal dan sempurna. Di sini ada juga diagram sudut laut, didapatkan hasilnya. Teman-teman bisa lihat lagi di modul untuk pembelajaran. Next, Pak. Yang keenam yaitu metode Delphi. Metode ini merupakan proses sistematif dan berulang untuk mendapatkan konsensus mengenai pandangan para ahli secara panel. Pendekatan yang sering digunakan adalah teknik peramal kualitatif yang digunakan untuk menemukan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai isu-isu khusus, topik, dan bidang-bidang permasalahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan dalam pemilihan lokasi meliputi faktor kuantitatif, adanya pemilihan antara biaya transportasi dan biaya tenaga kerja. Faktor kualitatif meliputi faktor-faktor sosial dan politik, serta persaingan global dan faktor yang berhubungan dengan ekonomi. Di sini ada kriteria dan subkriteria yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi ada 13, yaitu pertama biaya, karakteristik karyawan, infrastruktur, kedekatan dengan pemasok, kedekatan dengan pasar atau pelanggan, kedekatan dengan perusahaan induk, kedekatan dengan persaingan, kualitas kehidupan, kerangka kerja legal dan peraturan, faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor politik dan pemerintah, faktor-faktor sosial dan budaya, dan yang terakhir yaitu karakteristik lokasi yang khusus. Next. Di sini ada kegiatan belajar 2 yang akan dilanjutkan oleh Kak Nanang. Kak Nanang, are you ready? Silakan, terima Mas kasih. Nanang. Oke. Terima kasih. Lanjutkan, saya serahkan, Kak. Thank you, Pak. Oke, terima kasih juga. Silakan, Mas Nanang. Kegiatan belajar 2 yaitu mengenai model-model tata letak kegiatan operasional. A. Kriteria kinerja tata letak operasional. Tata letak berpengaruh pada efisiensi kegiatan operasional sehingga dalam pengaturan tata letak organisasi atau perusahaan harus memperhatikan berbagai hal yang terkait dengan pelanggan, kegiatan operasional hingga biaya dan hasil yang dicapai. Ada 2 macam pengaturan tata letak
yaitu 1. Tata letak relatif sangat dipengaruhi oleh pekerjaan atau letak proses lain. 2. Tata letak absolut merupakan ruang khusus yang digunakan untuk satu fasilitas. Pengaturan tata letak mempunyai dampak dalam strategi dan praktik. Kriteria kinerja tata letak harus memperhatikan input, output, ataupun proses, termasuk komunikasi antar karyawan atau departemen, risiko yang dialami karyawan ataupun perusahaan secara keseluruhan, keindahan dan kenyamanan lingkungan, fleksibilitas, kemudahan baik dalam membuat rencana, pelaksanaan, pengendalian, maupun perawatan penerimaan pelanggan. Keamanan, kesehatan, ergonomis, yaitu mengoptimalkan fungsi lingkungan yang menghubungkan antara manusia dan mesin, dan sebagainya. Next, Pak. B. Jenis tata letak operasional. Jenis tata letak tergantung pada struktur proses, yaitu posisi proses pada matriks, hubungan pelanggan untuk penyediaan layanan, dan pada matriks proses produksi untuk proses pemanufakturan. Russell dan Taylor membagi tata letak untuk kegiatan operasional ke dalam kelompok besar, yaitu tata letak produk dan tata letak proses. Di kelompoknya bagiannya ini ada kelompok tata letak produk dan juga kelompok tata letak proses, teman-teman. Teman-teman bisa dilihat dari deskripsi sampai keunggulannya. Next, Pak. 1. Tata letak aliran fleksibel. Tata letak ini digunakan pada kantor yang langsung berhubungan dengan pelanggan, front office, dan job proses dalam aliran kerja beragam. Volume rendah dan stomisasi tinggi. Keunggulannya diatur secara linear menggunakan peralatan yang bersifat umum dan dengan sumber daya sedikit. Lebih fleksibel dalam menangani perubahan dalam bauran produk. Karyawan lebih ahli dalam pengetahuan teknis. Peralatan yang multifungsi dapat digunakan untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa atau pelayanan. 2. Tata letak aliran lini. Tata letak ini digunakan pada pabrikasi, back office, dan proses lini yang memiliki aliran kerja linear dan tugas yang berulang-ulang. Jenis peraturan aliran seperti bentuk L, O, S, atau U disebut dengan lini produksi atau lini rakitan. Keunggulannya, persediaan bahan baku dan barang dalam proses rendah, pelatihan karyawan tidak terlalu diutamakan, biaya variabel per unit produk rendah, dan waktu persiapan mesin tidak terlalu lama. Kelemahannya, fleksibilitas rendah, unit produk yang dihasilkan banyak, dan terhentinya sebagian proses akan menghambat proses produksi secara keseluruhan. Sini ada gambar tata letak produknya, teman-teman bisa dilihat. Next, Pak. 3. Tata letak campuran. Tata letak campuran digunakan dalam fasilitas yang mempunyai kegiatan operasi, fabrikasi, dan rakitan, assembly. Manajer operasi juga menciptakan tata letak campuran dalam memperkenalkan sel dan otomasi yang fleksibel, seperti sistem pemanufakturan fleksibel. Ini ada gambar tata letak campurannya, teman-teman. Yang 4, tata letak posisi tetap. Empat dulu, Pak. Tata letak posisi tetap. Tipe tata letak ini digunakan dalam perusahaan manufaktur dan jasa dengan lokasi yang tepat, sedangkan karyawan peralatan didatangkan ke lokasi tersebut. Tata letak posisi tetap biasanya digunakan apabila produk yang dihasilkan sulit dibawa, seperti gedung, lokomotif, bendungan, dan sebagainya. Tata letak posisi tetap meminimalkan waktu yang harus digunakan apabila produk harus dipindahkan. Next, Pak. Lima, yaitu tata letak proses. Tata letak proses diambil dari tata letak perusahaan manufaktur. Sebagian besar perusahaan jasa atau layanan menggunakan tata letak proses, fokus pada kenyamanan pelanggan, terdiri dari tata letak layanan dan proses fungsional, fleksibel dalam penggunaan peralatan dan penugasan karyawan.
Keuntungannya biaya berhubungan dengan perpindahan antar departemen, kelemahannya pelayanan lambat, kesulitan dalam penjadwalan dan penanganan bahan unik. Penting memperhatikan biaya perpindahan dan jarak antar departemen. Sini ada minimum biaya, keterangannya N banyaknya departemen, I, J departemen, XIJ banyaknya yang diangkut dari departemen I ke departemen J, CIJ banyaknya yang diangkut dari departemen I ke departemen J. Tata letak proses berusaha meminimalkan waktu perpindahan antar departemen dan yang berdampak pada biaya. Next, Pak. Contoh tata letak proses. Suatu perusahaan jasa mencoba mengatur tata letak ruang untuk melayani pelanggan. Perusahaan memiliki 6 departemen, masing-masing memerlukan luas petak 20 kaki kali 20 kaki. Ruang yang dimiliki panjang 60 kaki dan lebar 40 kaki. Pengaturan ke-6 departemen. 1. Menyusun matris muatan dari dan ke masing-masing departemen, dari A sampai F. 2. Menentukan kebutuhan ruangan untuk setiap departemen, dari A ke F juga, 60 kaki. 3. Mengembangkan skema awal yang menunjukkan biayanya, barang, orang, atau informasi yang diangkut antar departemen. 4. Menentukan biaya untuk peraturan dengan menggunakan persamaan minimasi biaya angkut dan penanganan barang. Dari biaya sama dengan A min B tambah B min C dan seterusnya, jadi 57.000. 5. Mencoba mencari tata letak departemen dapat mencapai biaya minimal. Biaya sama dengan A dikurangi B ditambah B min C dan seterusnya sama dengan 48.000. 6. Persiapkan pengaturan departemen yang sesuai dengan ruang yang tersedia dari B sampai ke F. Next, Pak. Enam, tata letak kantor. Tata letak kantor mempertimbangkan perpindahan informasi baik melalui komunikasi, tatap muka, telepon, email, atau perangkat elektronik. Kedekatan antar karyawan dan supervisor dapat mengundang komunikasi dan saling percaya. Keleluasaan pribadi dan privasi mempengaruhi kepuasan kerja. Manajemen harus mempertimbangkan kompromi antar kedekatan dan privasi dalam tata letak kantor. Ada 4 pendekatan yang digunakan. 1. Tradisional, 2. Penataan kantor teratur, 3. Penyusunan kegiatan, dan yang terakhir telecommuting. Stasiun kerja beragam sesuai dengan tipe pekerjaan. Konsep tata letak kantor mempengaruhi hubungan interpersonal, kepuasan kerja, motivasi, dan identitas tugas. Pendekatan hubungan sosial menekankan kepentingan kedekatan fisik, sementara pendekatan sosioteknikal memiliki dampak sistem teknik dan sosial pada pelanggan kerja. Tidak ada gambar peta hubungannya, teman-teman bisa dilihat hubungan antar stasiun kerja dalam tata letak kantornya. Next, Pak. Tujuh, tata letak eceran. Tujuannya mengoptimalkan penjual dan profitabilitas dengan mempertimbangkan preferensi pelanggan. Strateginya tempat produk menarik di sekitar toko. Berikan lokasi terdepan pada produk bermargin tinggi dan tampilan produk unggulan yang mendominasi pembeli dan pelanggan. Harus memaksimalkan profitabilitas setiap ruang yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek seperti tata letak produk dan kenyamanan pelanggan. Harus memperhatikan faktor lingkungan fisik dalam layanan seperti pencahayaan dan suara. Perlu memperhatikan fungsionalitas dan pengelompokan barang. Desain bangunan, tanda, dan simbol juga dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Sini ada gambarnya, tata letak ecerannya. Oke, next, Pak. Delapan, tata letak gedung.
tata letak gudang. Gudang melayani berbagai departemen dengan berbagai proses dan aktivitas terpusat di suatu lokasi. Ada berbagai opsi tata letak gudang, termasuk penggunaan ruang gudang yang efisien dan berbagai model seperti keluar dan kembali, sistem pengumpulan rute, dan pengambilan batch. Sasaran tata letak gudang adalah menemukan keseimbangan antar biaya penanganan bahan dan biaya penyimpanan ruang gudang. Biaya tata letak gudang mencakup peralatan, tenaga kerja, material, supervisi, asuransi, dan depresiasi. Tata letak gudang yang efisien harus meminimalkan kerusakan dan kecacatan pada material atau produk yang disimpan di gudang. Di sini ada tata letak tradisional dan juga ada cross docking layout. Oke, next Pak. 9. Tata letak berorientasi produk dan perakitan. Tata letak berorientasi produk cocok untuk perusahaan yang memproduksi unit produk dalam jumlah besar dengan variasi rendah. Jenisnya 1. Fabrikasi, membuat komponen, dan 2. Lini perakitan, menggabungkan komponen. Pentingnya keseimbangan tugas dan aliran proses untuk mencapai kelancaran produksi. Keunggulannya, biaya rendah per unit, pengurangan produk dalam proses, pelatihan yang mudah, dan percepatan persiapan proses. Kelemahannya, investasi tinggi dalam peralatan, kemacetan pada satu tahap proses mempengaruhi yang lain, dan kurangnya fleksibilitas produksi. Manajer harus mencari keseimbangan lini produksi untuk mempertahankan keseimbangan antara mesin dan karyawan. Manajer perlu memahami proses hubungan antar proses untuk mengoptimalkan produksi. Contohnya, Boeing mengembangkan diagram proses untuk perakitan sayap elektrostatis suatu pesawat dengan berbagai komponennya yang memerlukan waktu 66 menit, waktu produksi per hari 8 jam atau 480 menit, sedangkan produksi yang dihasilkan setiap hari 40 unit. Ada baganya teman-teman. Oke, next Pak. Yang pertama slide Pak. Ya. Menghitung waktu siklus. Yang pertama menghitung waktu siklus, yaitu waktu maksimal dalam suatu tempat kerja. Waktu siklus sama dengan waktu produksi setiap hari per unit produksi per hari. Menghitung banyaknya tempat kerja minimum. Banyak tempat kerja minimum sama dengan waktu untuk tugas I per siklus waktu. Di sini N adalah banyaknya tugas perakitan. Berdasarkan rumus tersebut, waktu siklus Boeing sebagai berikut. Waktu siklus sama dengan 480 menit per 40 unit, sama dengan 12 menit per unit. Minimum banyaknya tempat kerja sama dengan 66 menit per 12 sama dengan 5,5 atau 6. Selanjutnya, tingkat efisiensi tempat kerja tersebut sebagai berikut. Efisiensi waktu tugas per banyaknya tempat kerja aktual kali waktu siklus terbesar. Efisiensi sama dengan 66 menit per 6 tempat kerja kali 12 menit sama dengan 91,7%. Oke. Next, terima kasih. Sudah terakhir. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Tawina. Oke. Baik. Terima kasih Kak Nanang. Pak, saya akan menutup terlebih dahulu. Ada pantun boleh? Oh, boleh. Aku mau buka kamera. Boleh, silakan. Mau berpantun, Ria. Saya kira mau nambahkan slide. Enggak cukup. Ada penutup. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari kita, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat. Iya, terima kasih untuk kelompok 2 ditutup sangat baik sekali. Ikan hiu makan tomat. Masih ada satu lagi. Ya, boleh penutup. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Bisa aja. Terima kasih.
Terima Tutup ya kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Kelompok 2 sangat baik. Untuk Mas Nanang, mau tanyakan kerja di pabrik ya, saya bertanya-tanya ini. Satu pertanyaan aja menghemat waktu. Untuk desain Iya. kayak gini, Mas Nanang yang mana? Yang kalau pabrik saya sering lihatnya yang ini. Iya padat Pak. karya. Kalau di pabrik Garis itu yang karyawan ditempatkan berdekatan ini kayak satu mesin gitu Pak. Kalau di pabrik Ini? saya itu satu mesinnya. Yang pertama itu. Yang ini? Ini Pak yang 1, 2, 3, 4. sebelahnya itu. Nomor berapa? Itu 1, 2, 3, 4 yang mana? 2, 3, 1. saya yang ini Pak. Yang satu Dekat. kalau saya. Oh, yang Soalnya ini? operator kan. Iya. Oh, berarti memang ini ya, tidak dapat menggantikan orang ketiga ya. Jadi memang ini sendiri-sendiri gitu loh. Iya, Nah, sendiri-sendiri. kalau nggak bisa tambah orang ketiga bingung ini mau yang ini karena memang sudah eksklusif ini, ya udah kamu fokus ke sini, ini fokus ke sini kan membelakangi kan berarti ya udah fokus ke sini gitu kan, tidak dapat cooperate seperti ini kan. Oh, pabrik apa Mas? Aku Yang pabrik ini Pak, pembuat plastik itu, bubble wrap. Yang plastik yang Oh, oke. pletek-pletek itu, yang dipetek-petek Oh, gitu. saya suka itu. Iya. Itu psikologi bagus tuh mengurangi stres. Dan untuk having fun ya, soalnya kan untuk enjoy gitu kan, mempeleteki yang bubble wrap itu kan, kalau di Iya, bandara iya kan Pak. bubble wrap itu saya suka, mana bubble-nya? Saya peleteki satu persatu. Oke, terima kasih Mas Iya, Pak. Nanang. Berarti ini kalau untuk padat karya memang sangat dimudahkan untuk ini ya, untuk pelintingan terus yang garis lurus ini ya, kan memerlukan lebih banyak karyawan. Jadi pabrik-pabrik ini saya cermati lebih banyak garis lurus ke sini karena lebih banyak karyawan, padat karya. Oke, selanjutnya tadi ada yang minta 4 ya. Tadi yang pingin mendesak tadi ya. Siapa tadi? Ya enggak? Iya Pak, kelompok 4. Oh, baik. Pak, mohon maaf Kelompok. sebelumnya ini apa tuh namanya? Nama kelompoknya kan ada 9, tapi saya tulisnya cuma 3, tapi udah di chat sama teman saya, Pak. Oh, nggak masalah, no problem. Itu mewakili aja. Artinya kan 9-nya kan bisa sama 3-nya diwakilin. Oke, Mbak Deni. Mohon Saya maaf. buru-buru ya, katanya hektik. Iya, nanti saya sebutkan. Siap. Nanti saya sebutkan, Pak. Oke, Mbak Deni Ranawati. Iya. Langsung saja, kalau ada pantun di belakang. Langsung saja untuk menghemat waktu. Let's go. Masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak. Yaudah. Langsung. Nggak usah perkenalan, yaudah. Sebentar, Pak. Ini mohon maaf teman-teman kalau apa tuh namanya nanti slide apa kolom-kolomnya terlalu kecil, ini meminimalis slide. Tapi ini nanti saya terangkan sebisa saya. Nah, Siap. Ini kegiatan 1 adalah model penentuan lokasi perusahaan. A. Faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi. Menurut siapa ini? Hacksever et al. 2000, beberapa pertimbangan adalah sebagai berikut, seperti profil bisnis, meliputi ciri dan karakteristik bisnis yang dijalankan itu seperti apa. Terus faktor-faktor lokasi yang dominan, seperti antara manfaat dan merupakan pilihan lokasi dan manfaat biaya. Terus faktor yang mempertimbangkan oleh perusahaan jasa atau layanan. Itu seperti iklim kerja yang menyenangkan. 2. Kedekatan dengan pasar. 3. Kualitas hidup. Ini tabel strategi lokasi barang dan jasa. Ini perbandingannya kalau lokasi jasa, pelayanan, eceran, atau profesional itu fokus ke penghasilan. Kalau lokasi perusahaan pembuatan produk itu fokus ke biaya. Menentukan biaya berapa untuk menghasilkan suatu produk. Tekniknya teman-teman bisa baca sendiri. Next, Pak. Lanjut. Terus B, metode penentuan lokasi. Itu ada 1, metode penilaian faktor.
Langkah-langkah metode ini adalah mengembangkan faktor yang relevan, mengembangkan skala untuk setiap faktor, memberikan skor untuk setiap faktor juga. Nah, di sini adalah tabel penerapan metode Pak, ini kok Pak kebalik loh Pak ini. Ya saya kira Pak yang ini kebalik kan, yang seharusnya kolom bukan Pak yang benar yang tadi, tapi kolom yang di samping itu yang metode 1 ini bawah. contoh penerapan metode ini tuh yang kolom kanan itu seharusnya di kolom kiri. Oh, nggak apa-apa. Kayaknya udah saya share deh. Kayaknya udah saya perbaiki deh Pak. Ini yang terbaru, yang revisi. Ini itu seharusnya kan saya tabel pakai yang sebelah kanan itu di sebelah kiri dan yang sebelah kiri di sebelah kanan. Maaf ya teman-teman, sepertinya sudah saya perbaiki kemarin. Nah, ini adalah faktornya ada Pak. Iya. Faktornya ada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Faktor keamanan. Itu terdiri atas faktor bobot faktor, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Nah, total skor itu adalah perkalian bobot faktor dikalikan lokasi 1. Dan seterusnya. Dan itu hasil totalnya itu lokasi 1 itu dijumlahkan jadi 132, lokasi 2 jadi 138, lokasi 3 jadi 147. Terus metode analisis titik ampas. Maaf ya teman-teman kebalik. Terus itu lokasinya kan Pak masih sebelahnya Pak. Nah, lokasi A, B, C, D, biaya per tahunnya itu kan 15 juta, biaya variabelnya 6.000. Dan teman-teman bisa lihat di tabel kan. Nah, itu biaya total masing-masing. Sepengertian saya itu kan ada, kalau lokasi A itu warnanya ungu atau biru ya, itu kan biayanya itu lokasi A 15 juta. Jadi di titik antara di 20 juta ke bawah. Dan seterusnya kalau B itu berapa? Kita lihat dari tabel di atas. Next, Pak. Metode pusat gravitas atau center of gravity metode. Nah, di sini ada lokasi A, B, C, D. Unit yang diangkut ini 2000, 1000, dan ini. Nah, ini kita lihat dengan menggunakan rumus di rumus tersebut, tentukan koordinat C1, CX, dan CY. Pak, ini kok yang saya share kok beda. Nggak apa-apa. Nah, ini 30 itu di mana? Didapat dari mana? Itu dari koordinat X lokasi pelanggan dikali 2000 lokasi A unit yang diangkut dan seterusnya. Nanti kalau 60 itu didapat dari lokasi B koordinat X dan seterusnya. Itu nanti dibagi dengan lokasi ABCD unit yang diangkut. Dan hasilnya CX itu 66,7 dan CY-nya 93,3. Oke, lanjut ke sini aja supaya cepat. 5. Yang mana, Pak? Yang ini. Metode transportasi. Metode transportasi yang kita lihat di tabel ini adalah udah tertera tabel ini. Langkah-langkah pengisiannya itulah 100 unit ditempatkan dari Des Moines ke Albuquerque. Ini Pak tabelnya kurang gede Pak. Tolong besarin Pak. Gak jelas. Nah ini kita bisa masukkan yang pink-pink ini. Ini kan langkah-langkah di atas sudah kita yang 100, 200, 100, 100 itu. Nah itu dimasukkan. Yang itu yang apa tuh? Kolom pink itu kan 100, itu di atas itu kan udah ada langkahnya, kita tinggal memasukkan. Nah, perhitungan biaya totalnya itu
itu dikalikan D ke A 100 unit dikalikan $5. Jadi jumlahnya $500. Terus E ke A 200 dikalikan $8 jadinya $1.600 dan jumlahnya itu semuanya $4.200. Berapa, Kak? Oke. Lanjut aja supaya cepat slide selanjutnya. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Ke Delphi langsung. Metode Delphi. Sorry ini kecilin sih. Oke, metode Delphi. Metode Delphi adalah kriteria metode ini adalah biaya dengan subkriteria tetap, 2 karakteristik karyawan, 3 infrastruktur, 4 kedekatan dengan pemasok, pasar, perusahaan, dan persaingan, 5 kualitas kehidupan, 6 kerangka kerja legal, 7 faktor ekonomi, politik, dan sosial. Berapa? Kegiatan 2. Model-model tata letak kegiatan operasional. A. Kriteria kinerja tata letak operasional. Menurut Hazer dan Rader, desain tata letak memperhatikan tentang penggunaan ruang, terus perbaikan moral karyawan, memperbaiki interaksi dengan pelanggan. Menurut Krajewski et al. 2007, mengubah tata letak dapat mempengaruhi organisasi dengan beberapa cara, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi risiko karyawan, memperbaiki normal karyawan, dan memperbaiki komunikasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi desain, yaitu ciri dan sasaran organisasi, ketersediaan lokasi, terus fleksibilitas. Terus sasaran tata letak. Sasaran tata letak itu seperti perpindahan orang, material, dan lainnya. Terus penggunaan ruang seoptimal mungkin. Fleksibilitas dalam pengaturan pelayanan dan pertumbuhan. Terus menurut Hazer dan Rader 2014, tata letak yang baik membutuhkan beberapa hal, yaitu peralatan dan penanganan bahan atau material, kebutuhan kapasitas dan ruang, lingkungan, dan kehidupan. Dan menurut Krajewski et al. 2007, tata letak harus memenuhi satu atau beberapa faktor, yaitu kepuasan pelanggan, tingkat investasi modal, persyaratan penanganan bahan atau material. Oke, lanjut. Pengaturan tata letak yang memenuhi kriteria ergonomis dilakukan dengan cara menyesuaikan permintaan pekerjaan, menyediakan informasi, pengembangan tempat kerja, dan menyediakan berbagai hal yang sesuai dengan postur tubuh karyawan. Next, Pak. B. Jenis tata letak operasional. Menurut Hazer dan Rader 2014, itu ada 2, yaitu tata letak produk dan tata letak proses. Kalau menurut Krajewski et al. 2007 itu ada beberapa tata letak, yaitu tata letak aliran fleksibel. Ini adalah perbandingan tata letak produk dan tata letak proses. Bisa kita lihat di tabel. Next, Pak. Dua, tata letak aliran lini. Ini sebagai contohnya itu kayak di tata letak di McD. Dari proses apa itu, orang-orang itu proses pemanggangan, pengepakan, terus sampai apa tuh ya, delivery order. Pokoknya sampai jenis. Terus tata letak campuran. Tata letak campuran ini seperti gambar tersebut. Nggak bisa. Next, Pak, nggak bisa ngejelasin ini maksudnya kayak gimana. Aja, pokoknya seperti inilah.
Ini sebenarnya dari McDonald ini gitu kan. Sampai ke disajikan, di wrapping dengan bannya yang rotinya kan, kemudian disajikan di customer service semuanya 45 detik. Terus ada itunya ya, step-stepnya ada berapa menit gitu. Jadi biar nggak terlalu lama. 45 detik kan cepet. Sampai 1 menit. Oke, lanjut. Tata letak posisi tetap menurut Heiser dan Renzer ada 7, yaitu tata letak kantor, tata letak eceran, tata letak gudang, tata letak posisi tetap, tata letak berorientasi proses, tata letak sel, dan tata letak berorientasi produk. Ini adalah contoh, udah Pak. Terus tata letak proses. Ini sebagai contoh adalah saat menyusun metrik muatan dari nggak jelas kecil-kecilan dari dan ke masing-masing departemen. Ini sebagai contoh itu kan ada A, B, C, D. Itu didapat, ya ampun nggak jelas, didapat dari A ke B itu 50, B ke C itu 30, A ke C 100. Nah, ini Pak, next Pak, sebagai soal kok Pak. Nah, lanjut. Ini kan biayanya A ke B tambah B ke C tambah A ke C tambah D ke B, pokoknya di situ. Nah, itu didapat dari mana? Dapat 100 itu kan udah ada kalau jarak angkut antar departemen itu berdekatan, itu jaraknya biaya angkutnya 100, jadinya 100 kali 50, dan kalau jaraknya jauh seperti A ke C itu jadinya 200 kali 100, dan itu seterusnya. Dan itu semuanya dijumlahkan jadi 57.000. Nah, kalau yang ini juga sama. Yang soal ke berapa ini? Tahap ke-6. Terus 6, tata letak kantor. Tata letak kantor mempertimbangkan dalam tata letak kantor ada 3. Kedekatan atau proximity, privasi atau keleluasaan pribadi, 3 pilihan dalam tata letak kantor. Oke. Terus Lanjut. ini peta hubungan. Apa Pak? Ya apa-apa. Peta hubungan ini yang saya mengerti kayak gini, yang berhubungan kayak contoh kan yang A, E, I, O, U, X itu kayak A itu yang E itu yang sangat apa tuh especially important itu sangat penting. Kalau I itu important penting, kalau OK itu biasa, U unimportant itu tidak penting. Itu kayak contohnya kayak gini Pak. Contoh kayak yang EE itu Pak, yang paling bawah 8 sama 9 itu berhubungan, yaitu sangat penting, kayak copy center dan accounting itu sangat dibutuhkan gitu Pak. Oke. Bener nggak sih? Iya. Udah, Pak, paling bawah itu yang tidak diinginkan ya. Gitu. Tidak penting dan tidak diinginkan. Pokoknya U sama X itu yang jelek ya, yang tidak penting dan tidak diinginkan. A, E, I, O itu masih bagus value-nya gitu kan. Jadi cara melihat CO, CFO gini kan. Oh ini masih oke. Yang dihindari itu U sama X-nya kan, dilihat di sini mana yang bagus. Di sini oke CO, CMO-nya bilang oh berarti oke gitu. Berarti pakai penanda aja. Simbol. Oke, lanjut. Ya Pak, next. Tata letak eceran. Ide dalam tata letak eceran adalah tempat produk yang paling
Duh, hilang suaranya. Yuhu. Ini tata letak yang baik, yaitu kondisi yang berkenaan dengan lingkungan. Terus apa nih ya? Fungsionalitas dan tata letak ruang, tanda dan simbol. Udah Pak. Terus kalau ini saya tata letak eceran ini kayaknya nggak bisa menjelaskan juga. Lanjut aja, sudah dijelaskan yang lain kok. Kan sama modulnya. Tata letak gudang. Oh, berarti tata letak berorientasi ini. Produk dan perakitan. Sebagai apa Pak? Ini nih, langsung ke sini aja. Ini tata letak berorientasi produk dan perakitan. Sebagai contoh ini di tabel udah ada kan, Pak. Ini maksudnya saya kan tidak mengerti, nggak sesuai dengan. Nah, ini yang A kenapa kok 10 Pak? Kan di waktu perakitan itu ada 19. Dan semuanya yang B, C, D, E itu sama angkanya. Kenapa yang A berbeda Pak? B, C, D, yang mana? Oh, A. Oh, ini pasti ada salah ketik nih. Harusnya sama kan? Iya, harusnya sama. 10 Kak, Pak. Harusnya ini 10. Iya, karena yang ditulis di sini kan waktunya 10, 11. Nah, ini nanti dibahas di RO ya, jangan khawatir. Teman-teman pengen tahu ini gimana, tenang aja. Nanti di MO itu hanya bahasanya, pengantarnya aja, kulit luar. Nanti pengen dalam, ini di RO. Nanti berarti udah dong Pak, udah selesai Pak. Kalau iya ya, A itu tugas mendahului A. Berarti B harus dimulai, B itu bisa dimulai setelah A gitu loh. Kalau di sini kan tugas mendahului A, berarti harus A dulu baru B. Yang mendahului berarti F di sini mendahului apa A? Lihat di sini, betul kan? C, D, dan D gitu kan. Sorry ini E ya. Yang mendahului saya kira F. Yang mendahului A, betul kan di sini ya, betul kan? Jadi yang mendahului setelah A apa? B dan E. Berarti lihat di sini B dan E, A kan, betul kan? Nah, C itu mendahului B dan A. Bisa lihat di sini kan, B terus A, gitu ya. Ya, Pak. Lanjut gimana Mbak? Udah kan Pak itu Pak. Pak udah selesai Pak. Sudah slide terakhir. Nah, ini nggak usah jelaskan ya. Udah pas ini setengah jam. Terima kasih Mbak. Waduh, mewakili kelompok berapa nih? Kelompok 4 nih. Yang lain pada nggak bisa berapa. Sebelumnya minta maaf ya Pak sama teman-teman kalau slide-nya itu kecil, apa tuh namanya, ukurannya kecil karena buat meminimalisir sedikit slide gitu Pak, nggak kebanyakan. Ya udah, untuk teman-teman dan Bapak terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud sebaliknya kelompok 4 harus berterima kasih ke Mbak Deni kan sudah mewakili teman-teman yang jumlahnya ada lebih dari 6 kan, lebih dari 7 diwakili Mbak Deni semua, luar biasa ini. Apa lain kali saran saya diperbaiki ini ya, PT untuk lain kali ya, bukan yang ini. Nah, kayak gini kan kita nggak tahu, beberapa dipenggal gini kan, tak biasakan ini satu kalimat dipenggal gitu ya. Nah kayak gini tuh bagus nih, mengubah tata dengan berbagai cara titik 2. Nah di sini apa A, B, C gitu kan. Terserah tata letak ini masih acak, kayak puzzle malah. Oke, lanjut kelompok 3 terakhir, Mbak Desi CS. Betul? Siap. Halo Mbak Desi. Iya Pak, siap Pak. Sehat? Ya, siapa yang mewakili dari ini? Iya Pak. Siapa mewakili dari kelompok ini? Kelompok 3. 3. Ya. Oh, kembali sebentar ya, sebentar. Kelompok 3. Nggak bisa kalau ini bisa, kalau PPT bisa langsung ya, tapi ini PDF harus diatur. Siap kelompok 3, silakan. Siap Pak. Mau namanya kenalkan dulu kemudian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Rijayadi mewakili kelompok 3 dan ada juga Mbak Widya yang akan membantu saya untuk menjelaskan
modul 3-nya tentang manajemen operasional, presentasi pelajaran mata kuliah manajemen operasional. Yang kelompok 3 tetap pembimbing. Di sini ada Bapak Gumilang Widiatmo, SEMM PhD Ken. Lanjut Pak. Lanjut. Nah, nama-nama anggota dari kelompok 3 di sini ada Kak Roro Ajeng Kusumani Ningrum, Muhammad Albas, Haji Asep bin Lukman, Widya Trisnawati, Trisna Arjayadi, Desi Anasari, Anggi Sofian Syah, Tajuba, Rahmatul Ummah, dan Dwi Jayanti. Mungkin ada 9 orang, Pak. Oke. Oke, terima. Lanjut, Pak. 7 slide luar biasa. Nanti agak cepat-cepat tadi ya, karena ini 47 slide. Oke, Pak. Model 3, ini ada perencanaan lokasi dan tata letak. Poinnya ada pemilihan lokasi dan tata letak perusahaan. Oke, bisa dilanjut, Pak. Biar mempersingkat waktu. Oke, siap. Yang KB1 itu judulnya mode penentuan lokasi perusahaan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi lokasi ini menurut tokoh-tokohnya. Yang pertama menurut Heiser dan Render pada tahun 2004 ada 3 faktor. Yang pertama faktor keterkaitan negara, faktor terkait wilayah dan masyarakat, dan faktor kondisi lokasi. Hanya faktor terkait negara itu meliputi faktor politik, peraturan pemerintah, budaya, isu ekonomi, lokasi pasar, kemampuan tenaga kerja, ketersediaan bahan, komunikasi, dan nilai tukar. Sedangkan faktor terkait wilayah dan masyarakat itu meliputi keinginan korporasi, budaya, dan iklim setempat, kesediaan tenaga kerja, peraturan mengenai lingkungan, dan pemerintah daerah, kesediaan bahan baku, pelanggan, dan harga tanah. Sedangkan faktor kondisi lokasi meliputi faktor tanah, kondisi udara, jalan raya, drainase, sistem pembangunan limbah, kebutuhan produk, layanan daerah, isu dampak lingkungan, dan pembatasan zona. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, sudah. Nah, tokoh yang kedua menurut Hacksever et al. Pada tahun 2000, yaitu ada poin-poinnya sampai E. Yang pertama profil bisnis, faktor lokasi yang dominan, kriteria umum yang subjektif dan objektif, kesalahan umum saat pemilihan lokasi, dan multiple location. Dan menurut tokoh yang ketiga yaitu menurut Krajewski et al. 2007 membedakan 2 faktor pemilihan lokasi. Yang pertama perusahaan manufaktur, yaitu iklim kerja, kedekatan dengan pasar, kualitas hidup, kedekatan dengan fasilitas perusahaan induk, biaya penggunaan pajak, dan hak milik. Yang kedua perusahaan jasa, yaitu meliputi kedekatan dengan pelanggan, biaya transportasi, dan dekat dengan pasar. Yang ketiga lokasi pesaing. Yang 4 faktor-faktor khusus lokasi. Lanjut, Pak. Nah, di sini seperti yang kita lihat, sumbernya dari Heiser dan Render pada tahun 2008. Ada strategi lokasi barang dan jasa. Seperti yang kita lihat di tabel ini, lokasi jasa pelayanan eceran profesional itu berfokus kepada penghasilan. Sedangkan lokasi perusahaan pembuat produk itu berfokus pada biaya. Seperti yang ada di tabel, kita bisa membaca sendiri. Itu ada volume, kualitas fisik, tekniknya, dan asumsinya. Mungkin teman-teman bisa baca lagi. Oke, lanjut, Pak. Poin B, metode penentuan lokasi. Yaitu ada 6 poin. Yang pertama, metode penentuan faktor, metode analisis titik impas, metode pusat gravitasi, metode muatan jarak, metode transportasi, dan metode Delphin. Selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada metode penilaian faktor.
Maksudnya itu memilih dan menentukan lokasi berdasarkan faktor yang menjadi pertimbangan memberikan bobot kepentingan pada masing-masing faktor. Tahap metode ini mengembangkan faktor yang relevan, memberikan bobot pada setiap faktor yang menunjukkan kepentingan, mengembangkan skala untuk setiap faktor, misal 1/5, 1/10, 1/100, dan lain sebagainya. Memberikan skor untuk setiap faktor pada setiap lokasi, mengalihkan skor dan beban setiap faktor, membuat rekomendasi berdasarkan skor maksimal lalu dibandingkan secara kualitatif. Contoh metode penilaian faktor yang di samping kiri kita ada tabel seperti yang kita bisa lihat. Nah, berdasarkan penghitungan pada tabel tersebut, perusahaan sebaiknya memilih lokasi 3 karena mempunyai total skor tertinggi. Kenapa dipilih lokasi 3? Oke. Karena Ya. Oke, kita lihat. lanjut. Oke, Pak. Paling cepat. 47 slide ini. Fast time. Metode penentuan lokasi. Metode analisis titik impas. Ada tahap metodenya. Yang pertama menentukan biaya tetap, biaya variabel untuk setiap lokasi. Membuat grafik dengan sumbu vertikal ordinat atau adalah biaya total dan sumbu horizontal aksis adalah unit yang dihasilkan output. Identifikasi lokasi biaya terendah. Tentukan lokasi dengan biaya terendah yang relevan. Selanjutnya, Pak. Contoh metode analisis titik impas seperti yang kita lihat, apabila unit yang dihasilkan 0 sampai 800-nya memilih lokasi A, 800 sampai 1000 unit memilih lokasi B, 1000 sampai 2000 memilih lokasi C. Lebih dari 2000 unit kemungkinan C dipilih melihat kemiringan garis C yang semakin rendah dan B yang meningkat. Oke, Pak, lanjut. Oke. Poin ketiga, metode pusat gravitasi. Teknik matematika yang digunakan untuk menemukan lokasi yang terkait seperti pemasok, pelanggan, dan lain sebagainya. Tahap metode ini yang pertama mencari tempat dan menemukan biaya angkut terbaik ke pusat distribusi. Yang kedua, lokasi perusahaan lain yang berhubungan dipetakan dalam koordinat titik X dan Y. Seperti yang kita lihat, ada keterangannya. CX itu koordinat X pusat gravitasi, CX Y itu koordinat Y pusat gravitasi, DXY koordinat X lokasi I, DIY koordinat Y lokasi I, WI banyaknya barang yang dipindahkan. Lanjut. Nah, contoh metode pusat gravitasi ada yang di tabel ini. Mungkin kelompok sebelumnya sudah menjelaskan. Mungkin teman-teman hanya perlu melihat karena sudah dijelaskan. Mungkin cukup mengerti. Ya, lanjut, Pak. Yang keempat ada metode muatan jarak. Variasi dari metode pusat gravitasi untuk menentukan koordinat titik lokasi fasilitas. Tahap metodenya itu ada 2, yaitu seperangkat koordinat titik lokasi tunggal tidak diidentifikasi, evaluasi berbagai lokasi dengan nilai muatan jarak. Nah, keterangan dari metode muatan jarak ini ada LD nilai muatan jarak, LI muatan yang ditunjukkan sebagai bobot banyak perjalanan atau unit yang diangkut dari lokasi tertentu ke lokasi I. DI jarak antara lokasi tertentu ke lokasi I. Jarak ditentukan DI. Keterangannya itu XY koordinat lokasi yang perusahaan yang dituju, XI, YI koordinat lokasi perusahaan yang ada. Lanjut, Pak. Nah, contoh metode muatan jarak, lokasi E, XI 40, lokasi F banyak lah. Mungkin sudah dijelaskan juga oleh kelompok sebelumnya. Kita mereview Kita lanjut aja. Karena dijelaskan kelompok sebelumnya. Ya, kesimpulannya ini. Kesimpulannya itu. Sama aja. Jadi lokasi Sama E aja. merupakan sama aja, Pak. Langsung begini. Langsung metode transportasi. Cepat aja ya. Lebih cepat.
Metode yang selesai dilakukan dan secara cepat. berulang untuk menyelesaikan masalah yang meminimalkan biaya angkut produk dari suatu lokasi ke lokasi lain sebagai tujuan. Metode yang digunakan ini ada 3 poin: metode sudut barat laut, metode biaya terendah, dan metode stepping stone. Lanjut, Stepping Pak. stone, oke. Seperti ini, teman-teman bisa Seperti ini. pelajari gitu ya. Gantung Mas, 2 presenter ini. Nah, stepping stone juga sama, pelajari di modul dan di riset operasi pertemuan ke-6 atau ke-7 tuh. Betul. Delphi, betul. Delphi sudah tahu ya. Ya. Nah, mengapa perlu? Karena, oke. Nah, dan untuk tahap 2 ini akan dijelaskan oleh Mbak Widya, Pak. Model-model tata letak kegiatan operasional. Nah, saya dan Mbak Widya akan menjelaskan. Nah, saya serahkan kepada Mbak Widya Trisna. Kepada Mbak Widya. Iya, Aci, terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KB2, yaitu model-model tata letak kegiatan operasional. A. Kriteria kinerja tata letak operasional. Mengapa perlu memperhatikan tata letak operasional? Karena tata letak berpengaruh pada efisiensi kegiatan operasional dan harus memperhatikan hal terkait pelanggan, kegiatan operasi, hingga biaya dan hasil yang dicapai. Next, Pak. Pak Gumilang, next. Sudah. Hal yang harus Iya, Pak. Ya, Hal yang harus diperhatikan pada desain tata letak menurut Heiser and Render 2014, yaitu penggunaan ruang, peralatan, dan orang yang lebih baik, dapat memperbaiki aliran informasi, material, dan orang, lalu dapat memperbaiki moral karyawan dan meningkatkan keamanan serta kondisi kerja, lalu dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan, dan bersifat fleksibel. Dampak pengaturan tata letak menurut Krajewski et al. 2007, yang pertama meningkatkan kepuasan pelanggan dan penjualan, yang kedua membantu aliran bahan atau material dan informasi, yang ketiga meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan peralatan secara efisien, yang keempat mengurangi resiko karyawan, yang kelima memperbaiki moral karyawan, yang keenam memperbaiki komunikasi. Next, Pak. Next, Pak Gumilang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi desain menurut Fritz Simons 2008. Yang pertama, ciri dan sasaran organisasi. Yang kedua, ketersediaan lokasi dan ruang yang diperlukan. Yang ketiga, fleksibilitas. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, estetika. Yang keenam, komunitas dan lingkungan. Untuk tujuan pengaturan tata letak perusahaan, yang pertama menyesuaikan permintaan pekerjaan terhadap efisiensi orang untuk mengurangi tekanan mental dan fisik. Yang kedua, menyediakan informasi untuk mendesain mesin sehingga dapat beroperasi secara efisien. Yang ketiga, pengembangan tempat kerja dan kursi kerja sehingga individu dapat menyesuaikan tempat kerja sesuai dengan kebutuhan karyawan. Yang keempat, menyediakan berbagai hal yang sesuai dengan postur tubuh karyawan. Yang kelima, memberikan pengarahan untuk pencahayaan, suhu udara, batasan kegaduhan, dan lain sebagainya. Next, Pak. Next, Pak. Selanjutnya, hal-hal yang dibutuhkan. Kenapa, Pak? Saya ganti itu ada jeda waktu gitu loh, jadi beberapa detik baru nyampe ke teman-teman gitu. Dari tadi itu gitu, Pak. Maaf, sudah geser. Katanya efisiensi waktu, Pak, makanya cepat. Maaf, Pak. Selanjutnya, iya, saya sudah ganti, cuma mulai. Hal-hal yang dibutuhkan pada desain tata letak menurut Heiser and Render 2014. Yang pertama, peralatan penanganan bahan atau material. Yang kedua, kebutuhan kapasitas dan ruang. Yang ketiga, lingkungan dan keindahan. Yang keempat, aliran informasi. Yang kelima, biaya perpindahan antar berbagai pekerjaan. Next, Pak. Yang B, jenis tata letak operasional. Jenis tata letak menurut Heiser and Render 2014. Yang pertama, tata letak produk. Yang kedua, tata letak proses. Di bawah ini ada tabel yang udah jelasan oleh Bapak. Bisa teman-teman lihat di sini ya tabelnya ya. Iya, Pak. Oke, ini lanjutnya. Next, Pak. Selanjutnya, jenis tata letak menurut Krajewski et al. 2007. Yang pertama, tata letak aliran fleksibel, yaitu tata letak yang berhubungan dengan pelanggan, front office,
dan job proses dengan aliran kerja beragam, volume rendah, dan kostumisasi tinggi. Yang B, tata letak aliran lini, tata letak pabrikasi untuk proses produksi, dan proses lini yang memiliki aliran kerja linear dan tugas yang berulang. Yang C, tata letak campuran, tata letak yang mengombinasikan elemen-elemen dari proses yang berbeda dan dari proses lini. Yang D, tata letak posisi tetap. Itu tata letak yang digunakan dalam perusahaan manufaktur dan jasa dengan lokasi yang tetap, sedangkan sumber daya yang dibutuhkan semua didatangkan ke lokasi tersebut. Next, Pak. Jenis tata letak. Yang pertama, tata letak aliran fleksibel. Tata letak ini paling sesuai apabila kegiatan operasi dilakukan intermiten dengan berbagai tipe pelanggan atau perusahaan manufaktur yang memiliki berbagai komponen yang berbeda-beda. Diatur secara linear memiliki kelebihan. Pertama, menggunakan peralatan bersifat umum dan dengan sumber daya sedikit. Kedua, lebih fleksibel dalam penanganan perubahan. Yang ketiga, bauran produk. Yang keempat, karyawan lebih ahli dalam pengetahuan teknis. Yang kelima, peralatan yang multifungsi. Next, Pak. Yang kedua, tata letak aliran lini. Karakteristiknya, tipe tata letak lini sangat terspesialisasi dan sumber daya modal tinggi. Keunggulannya, persediaan bahan baku dan barang dalam proses rendah, pelatihan karyawan tidak diutamakan, biaya variabel per unit produk rendah, dan waktu persiapan mesin tidak lama. Kelemahannya, fleksibilitasnya rendah, unit yang dihasilkan banyak, dan jika sebagian proses terhenti akan menghambat proses produksi secara keseluruhan. Tantangannya dari tata letak aliran ini mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalam stasiun-stasiun kerja dan mencapai tingkat hasil yang diinginkan dengan sumber daya terbatas. Next, Pak. Siap. Ini sudah Iya, Pak. lain ya. Tata letak campuran sudah dibahas. Ntar saya cari tata letak posisi tetap. Teman-teman bisa lihat di Hazer dan Render ya, 2014. Begitu juga dengan tata letak yang efektif ada 12 poin. Kemudian tata letak proses. Dan tata letak. Nah, tata letak di sini teman-teman bisa lihat ya, ada perumusannya. Kemudian Ya, tata sama. letak kantor. Oke, tata letak kantor mulai dari sini enggak apa-apa. Tata letak kantor, kemudian tata letak eceran, tata letak gudang, seperti ini. Nah, tata letak berotasi pada, mulai lagi dari sini nggak apa-apa. Monggo silahkan. Tata letak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Selanjutnya, tata letak berorientasi produk dan perakitan. Orientasi produk ada dua jenis, yaitu pabrikasi dan lini perakitan. Tujuannya mencapai kelancaran aliran proses hingga perakitan, sehingga tidak ada waktu menganggur dalam setiap tempat kerja. Keunggulannya, biaya variabel per unit rendah karena volume produksi besar dan terstandar. Biaya penanganan bahan baku rendah, pengurangan produk dalam proses, memudahkan pelatihan dan supervisi, dan mempercepat persiapan proses. Untuk kelemahannya, yang pertama tingginya investasi peralatan, yang kedua kemacetan satu tahap akan mempengaruhi proses selanjutnya, yang ketiga proses produksi yang kurang fleksibel. Next, Pak. Ini rumus menghitung waktu siklus. Waktu siklus sama dengan waktu produksi setiap hari dibagi unit produksi per hari. Untuk menghitung banyaknya tempat kerja minimum, N sigma I sama dengan 1, waktu tugas I dibagi siklus waktu. Untuk menghitung tingkat efisiensi tempat kerja, efisiensi sama dengan sigma waktu dikali waktu tugas, dibagi banyaknya tempat kerja aktual kali waktu siklus terbesar. Next, Pak. Contoh tata letak berorientasi produk. Boeing mengembangkan diagram proses untuk perakitan sayap elektrostatis suatu pesawat dengan berbagai komponennya yang memerlukan waktu 66 menit. Waktu produksi per hari 8 jam atau 480 menit. Sedangkan produk yang dihasilkan setiap harinya 40 unit.
hubungan antar proses perakitan tersebut sebagai berikut. Tadi sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya. Ya Halo, betul, Pak. di sini ada di modul harusnya di sini ada 10 betul ya, Iya. tapi ada yang kritis karena di sini timbul kebingungan kan, ini 11.5 betulnya adalah time-nya, waktunya tuh dicantumkan di sini 5-7 dalam menit biasanya. Nanti di RU akan dibahas lanjut oleh saya kebetulan di pertemuan ke 6-7 gitu ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari yang tertarik ini bagaimana nih gitu kan. Baik, Pak. Oke, kemudian mau lihat dari sini atau bisa monggo. Gimana, Pak? Silakan. Silakan dari mana slide-nya, dari sini apa dari sini, silakan. Mau dari mana? Sini? Ini langsung Oke. ininya ya, Pak. Caranya ya, Pak. Enggak langsung, Perlu Mbak. Silakan. ya next slide selanjutnya, Pak. Oke. Pak, untuk mencari nilainya perlu diketahui N adalah banyaknya tugas perakitan. Berdasarkan rumus tersebut, waktu siklus Boeing sebagai berikut. Waktu siklus sama dengan 480 menit dibagi 40 unit sama dengan 12 menit per unit. Minimum banyaknya tempat kerja sama dengan 66 menit dibagi 12 sama dengan 5,5 atau 6. Untuk mencari efisiensinya, 66 menit dibagi 6 tempat kerja dikali 12 menit sama dengan 91,7%. Selanjutnya, Pak. Thank you. Sudah selesai. Ini apa ini? Anime apa ini? Pernah lihat ini? Gimana, Pak? Ini anime apa ini? Tokito Muchiro, Pak. Tokito Muchiro. Tabita. Oh. Tokito. Oke. Nggak suka niat yang Tokito. Suka budaya Jepang juga, siap. Iya, Pak. Ini sukanya gini biasanya yang ini ya, golongan wibu ya, kelompok WIBU. Dia sih itu Pak yang wibu. Gak apa-apa, di tengah himpitan budaya Korea kan budaya Jepang masih tetap harus eksis. Oh iya dong. Teman-teman kalau yang suka main belajar Mandarin, belajar Korea, Jepang itu akan meningkatkan value teman-teman ya. Jadi saya yakin Mandarin kalian udah pinter lah, kalau udah lebih dari 4 tahun, 5 tahun sudah lancar, tinggal belajar bahasa asing lainnya gitu kan. Yang meningkatkan value. Ini itu hanya nambah akademis dan gelar gitu. Tapi yang terpenting adalah meningkatkan value teman-teman, memperbagus CV kan. Ya kan, saya bisa bayar bahasa asing nih, Inggris, Mandarin, Jepang, Korea, Jepang atau Korea gitu. Jadi tingkatkan kemampuan teman-teman. Juga ini formalitas dan yang terpenting di dunia kehidupan dunia sebenarnya adalah pendidikan non formal kita dapat, ya kan, kita dapat pendidikan juga dari non formal kita. Oke, terima kasih teman-teman. Waktunya pas jam 11, habis ini ada manajemen pemasaran ya. Iya, Pak. Dengan saya tutup Budina. ya, Pak. Oh, silakan. Siapa yang mau nutup? Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Untuk presentasi kali ini, apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Dua pekan berikutnya nanti akan dipandu oleh Bu Budina ya. Jadi support siapkan kelompok sebaik-baiknya, kelompok modul 5 dan 6 ya, untuk 2 pekan ya. Untuk 2 pekan lagi. Tanggal 12 nanti digantikan oleh Budina. Jadi ini terbagi antara modul 5 dan 6, kita bisa lihat konversasinya kan. Jadi ini kan modul 3 semua kan homogen. Nah, modul 5 dan 6 kita ada variasi, dan tunjukkan sebaik-baiknya presentasi kalian, kemampuan timing manajemen teman-teman supaya bisa selesai on time, kira-kira 25 atau 30 menit gitu ya. Jadi diusahakan
30 menitan gitu udah selesai, soalnya 4 kelompok, jadi pas 2 jam gitu ya. Untuk next-nya, 2 pekan lagi. Oke teman-teman, see you, selamat beristirahat. Nanti 15 menit lagi kan dilanjut oleh MP, dan nanti ketemu jam ketiga, jam 2 waktu Taiwan di riset operasi. Bye-bye. Bye-bye, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Untuk absensinya Mbak ini, Mbak Wina, Iya, bisa ya? iya, Pak. Saya? Oke, terima kasih. Sip. Untuk ada yang Good job. ada yang nggak hadir ya? Nggak dicatat aja. Saya ini. Ya, Pak. Pak, Nanti Pak. saya ini. Pak, Adakah teman-teman yang ini titip absen dari temannya? Selain Kak Jadi Arfi. omongan. Kak Wina, Tidak Kak bisa. Wina, Lihat aja dari Kerasa daftar yang banget hadir kalau ini, Kak. Wina, TA, ya, Wina, aduh, iya, jangan sampai saya tahu Ini nih. kan di sini ada yang hadir siapa aja, nanti dilihat aja, Kak. Wina, saya mau ngomong. Iya. Indi kan dia tuh kerja, dia nggak bisa pegang HP, makanya dia Terus? izin. Kayaknya tadi Oke. sih. Tolong bisa dilihat nggak siapa aja yang nggak hadir, teman-teman. Mbak Kak Usnul, boleh nggak dicatat siapa yang nggak hadir? Aduh, aku lagi ini. Baik, Pak, nanti saya kirim absensi. Bye-bye. Bye-bye, Ya, Pak. bye-bye. Terima kasih, Bapak. Silakan kelas berikutnya, Bu Dina. Bye-bye. Bye-bye. Selain Kak Nindi sama Kak